Bahkan sempat ada kasus di mana ada sang ayah yang tega menghabisi seluruh keluarganya di dalam kamar hotel tersebut, dan pada akhirnya dia juga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Halo semuanya, ketemu lagi ame mama di Merem Mama Serem. Di video kali ini kita bakalan ngebahas lagi cerita-cerita horor, cerita-cerita misteri, dan cerita-cerita yang bakal bikin bulu kuduk kalian semua merinding. Nah teman-teman, percaya atau nggak percaya, sebenarnya ada makhluk yang tidak kasat mata yang hidup di antara kita semua. Pada umumnya mereka itu kagak terlihat tapi ada beberapa dari antara orang-orang yang pernah ngeliat atau pernah diganggu sama mereka. Kalau teman-teman pingin tahu bagaimana serunya, tontonin terus video mama karena mama bakalan ceritain cerita-cerita seram yang pernah terjadi berdasarkan kisah nyata dari orang-orang yang pernah diganggu oleh makhluk halus. Kalau kalian lagi nonton sendirian, buru-buru dah ajak teman-teman, ajak adik apa kakak, ajak orang tua nonton bareng. Soalnya kenapa? Kalau kalian nonton sendiri, kalau lampunya tiba-tiba mati alias padam, jadi teman-teman kagak sendirian, teman-teman ada temennya. Nah teman-teman inilah dia cerita-cerita horor yang udah mama rangkum. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kisah nyata dari Hotel Sky Garden. Pada tahun 1970 dibangun sebuah hotel yang berkawasan di Gombel, Semarang. Fasilitas yang sangat indah di hotel tersebut membuatnya ramai dikunjungin turis lokal maupun turis mancanegara. Tapi sepanjang hotel ini beroperasi, banyak banget kisah aneh yang terjadi. Misalnya pegawai hotel yang kesurupan, penampakan genderuwo, atau kamar hotel yang berantakan secara tiba-tiba dan secara misterius. Menurut penduduk lokal, keanehan yang terjadi di situ disebabkan karena tempatnya. Lokasi itu dahulu merupakan tempat kuburan orang Tionghoa yang pada zaman Belanda diratakan untuk pembangunan. Ada juga yang mengatakan tempat tersebut adalah tempat dari kerajaan goib. Maksud dari tempat kerajaan goib begini ya teman-teman bahwa yang namanya jin dan setan itu memiliki kerajaan dan dia bangun tempat di kawasan hotel itu, begitu. Alhasil banyak karyawan yang kesurupan saat bekerja. Tamu-tamu juga sering banget ngedenger dan melihat penampakan hantu. Bahkan sempat ada kasus di mana ada sang ayah yang tega menghabisi seluruh keluarganya di dalam kamar hotel tersebut, dan pada akhirnya dia juga nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Banyaknya isu supranatural ditambah kasus sengketa tanah membuat tempat ini ditinggalkan oleh pemiliknya pada tahun 1982, dan sekarang bangunan tersebut sudah tidak terurus. Jadi hotel itu hotel yang udah lama banget karena angkernya itu hotel dan karena banyak kejadian-kejadian misterius, makanya itu hotel ditinggalin pemiliknya. Ditambah lagi pemiliknya ada kasus sengketa tanah, itu hotel makin angker aja deh sampai sekarang gue nggak tahu deh kayak bagaimana. Next, yang kedua, kamar kosong di rumah sakit. Kisah ini terjadi pada shift malam salah satu rumah sakit di Jakarta. Malam itu hanya ada 3 suster baru yang berjaga di lantai tersebut, yang pada otomatis 3 orang suster itu harus mondar-mandir untuk bolak-balik ke kamar pasien. Di lantai itu terdapat kamar kosong yang menjadi gudang untuk sementara. Ketiga suster ini diberi pesan untuk selalu menutup kamar kosong itu, terutama pada malam hari nih. Dan kemudian salah satu pasien menekan tombol
untuk memanggil suster. Salah satu suster, sebut saja dia Mawar. Dia langsung bergegas berlari menuju kamar pasien yang tadi memanggil ya, sambil dia ngecek jam yang ada di tangannya. Saat melewati lorong, dia ngeliat kalau pintu kamar kosong yang tadi nggak boleh dibuka itu, pintunya dalam keadaan terbuka dan lampunya menyala. Di dalam ruangan itu, dia melihat ada sebuah kursi yang menghadap ke jendela di ujung ruangan. Tapi ia berpikir, mungkin cleaning service lupa nutup saat membersihkan ruangan tersebut. Dan suster itu pun langsung bergegas menuju ke kamar pasien. Ternyata infus pada pasien tersebut sudah hampir habis, dan ia pun langsung bergegas menuju ke ruang obat yang di dekat ruangan suster. Ia kemudian melewati kamar kosong tadi lagi, dan pintu tersebut masih terbuka. Tapi ia merasa ada yang aneh nih. Tapi kini posisi kursi sudah berada di tengah ruangan. Meski begitu, suster Mawar lebih mendahulukan pasiennya dan langsung pergi ke ruangan obat untuk mengambil infus. Dan ia kemudian kembali melewati ruang kosong tersebut. Pintunya pun masih terbuka dan kursinya pun masih di dalam. Suster Mawar meyakinkan dirinya bahwa itu adalah perasaannya saja, sambil tetap berjalan ke kamar pasien. Usai memasang infus baru, suster Mawar melewati lagi kamar kosong tersebut. Sontak saja lututnya lemas, suaranya hilang, dan air matanya bercucuran. Dilihatnya, sekarang kursi tersebut sudah benar-benar di dekat pintu dan ada sesosok makhluk yang duduk di situ. Coba bayangin ya, kita lagi asik-asik bertugas, tiba-tiba kita ngerasain hal-hal yang janggal gitu ya. Udah kita lupain, pas kita lewat lagi ternyata ada orang, bukan orang ya, ada sesosok yang duduk di situ. Bagaimana rasanya? Hanya engkau yang tahu, kita emang nggak tahu. Yang ketiga, 2 anak bermain. Kisah nyata tentang hantu gentayangan ini merupakan cerita yang sudah lama beredar di kawasan Cikini, tepatnya di komplek Taman Ismail Marzuki. Pada saat itu, kawasan tersebut masih menjadi kebun binatang kota. Anak-anak yang tinggal di sekitar kebun binatang sering bermain ke tempat ini untuk melihat hewan. Pada tahun 1990-an, sempat terjadi hujan yang sangat deras hingga badai. Malangnya, 2 anak yang bermain bola di sekitaran tempat tersebut terperosok ke sungai Ciliwung yang meluap. Warga yang melihat kejadian itu tidak kuasa untuk menolong 2 bocah tersebut karena derasnya arus. Setelah hujan reda, warga dan tim SAR dikerahkan untuk mencari mereka berdua. Namun, kedua jasad bocah tersebut tidak ditemukan. Setelah kejadian itu, sering terlihat 2 anak kecil sedang bermain bola di dekat kandang macan yang sekarang telah beralih sebagai gedung teater tim. Tapi anehnya, kedua bocah tersebut mulai bermain pada waktu maghrib di saat anak-anak lainnya pulang. Selain itu, mereka juga berlarian menembus kaca. Wow, itu serem. Nggak kebayang kalau kita ngelihat bocah main-main lari-lari, tahu-tahu dia nembus kaca. Waduh, itu mau deh serem banget ya. Pokoknya bikin bulu kuduk berdiri, ya enggak? Nah ya teman-teman, itu tadi dia cerita-cerita horor pada video kali ini. Dan saksikan video horor lainnya, video misteri lainnya di channel Merem Mama Serem ya, di next episode yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video horor dan misteri selanjutnya. Semoga malam ini teman-teman tidak mati lampu. Sampai jumpa. Dah.